Sungguh menyebalkan, sikapnya yang sok lembut itu membuat hati aku terbakar. Seenaknya saja dia meminta Karin duduk di sampingnya. Ada apa, Mas? Tanyanya sembari melirik sekilas pada Malik dengan tatapan bingung. Ada hal penting yang perlu dibicarakan? Kamal udah tidur? Tanyanya lembut. Belum, Mas, tapi ada Biwati yang menjaganya. Jawab Karin lalu menoleh kembali pada Malik, menatap curiga dengan keningnya yang sedikit berkerut. Kenapa dia ada di sini? Apa Mas yang sengaja mengundangnya? Dokter Fandi mengangguk dan tersenyum. Selama ini kamu ingin tahu kenapa aku tidak pernah menyentuhmu, bukan? Sekarang kamu akan mengetahui alasan pasti kenapa aku melakukan itu. Maksud Mas? Kerutan di keningnya semakin terlihat jelas. Karin, tolong maafkan semua kesalahanku padamu selama ini. Ucapnya sembari menatap lekat Karin. Sebentar Mas, kenapa Mas memanggilku Karin? Apa Mas mulai terpengaruh oleh pria itu? Karin mendelik tajam pada Malik. Karena nama aslimu memang Karin, bukan Naila. Jawab Dokter Fandi tenang. Jangan bercanda Mas, ini tidak lucu. Sebenarnya ada masalah apa? Karin terlihat semakin bingung. Dokter Fandi menunduk sebentar, membenarkan posisi duduknya menghadap Karin, lalu menarik napas panjang. Karin, sebenarnya aku suami pura-puramu. Selaknya yang langsung membuat Karin menoleh kaget. Iya, dia itu berpura-pura sebagai suamimu, ungkapnya dengan tegas. Jaga bicara Anda. Anda harus bisa menempatkan diri jika sedang bertamu, ujar Karin dingin. Tak hanya perkataan tapi juga tatapannya. Sungguh, dia sangat berbeda dengan Karinnya dulu. Tidak pernah dia berucap dan menatap sedingin ini. Mungkinkah Karin sudah jatuh cinta sungguhan pada Dokter Fandi? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Mas, Karin kembali menatap Dokter Fandi yang tengah menunduk. Dokter Fandi kembali mengangkat wajahnya, menatap Karin dengan kedua tangannya yang saling bertautan. Apa yang dikatakan Malik memang benar, Karin. Aku hanya berpura-pura sebagai suamimu. Maafkan aku. Karin diam membisu. Tatapannya tidak beralih sedikit pun dari pria bergelar dokter itu. Tak berselang lama Karin meraih tangannya, tapi langsung dilepaskan kembali dengan perlahan oleh Dokter Fandi. Katakan kalau ini hanya main-main, Mas. Mas sedang bergurau kan? Desak Karin. Dokter Fandi menggeleng. Maafkan aku, ucapnya pelan tapi tetap tenang. Karin tertawa hambar. Tawa yang terlihat jelas sangat dipaksakan. Dia menatap satu persatu mereka bertiga dengan tatapan dinginnya. Permainan macam apa ini? Apa kalian pikir ini lucu? Tanyanya pelan tapi tegas. Jangan mempermainkan perasaanku seperti ini. Kami tidak main-main. Dokter Pandi memang bukan suamimu yang sesungguhnya. Tapi akulah suamimu. Karin, kita udah berpisah lama. Kamu tahu, aku hampir gila saat kehilanganmu. Papar Malik dengan semangat menggebu-gebu. Omong kosong, aku tidak mengenalmu sama sekali. Sahutnya tidak percaya. Itu karena kamu sedang hilang ingatan, Karin. Jelas kamu tidak akan mengenalku. Balasnya tidak mau kalah. Mas, panggilnya pada Dokter Fandi yang sedari tadi diam. Tolong jelaskan semuanya pada aku, Mas. Katakan kalau semua ini adalah bohong. Pintanya dengan suara sedikit bergetar. Kedua tangannya mengepal di pangkuan. Apa yang dikatakan Malik itu benar. Namamu yang asli adalah Karin, dan dialah suamimu yang sebenarnya. Jawab Dokter Fandi lugas yang membuat Karin melongo tidak percaya. Mas, lirihnya dengan tatapan sendu. Mengalirlah cerita tentang masa lalu Karin, mulai dari dia ditemukan di sungai sampai dengan detik ini di mana mereka bertiga berkumpul. Sepanjang Dokter Fandi bercerita, Karin menunduk dalam dengan kedua tangan yang meremas gamis di pangkuan. Sudah pasti dia sangat terkejut dan tidak percaya, tapi semua itu fakta yang harus diketahuinya. Malik mengadahkan tangan pada Marco. Dia paham dan langsung mengambil buku nikah palsu dari dalam tas, lalu memberikannya pada Malik. Lihatlah ini kalau kamu masih tidak percaya. Malik meletakkan buku nikah mereka di meja, serta ponsel yang menunjukkan foto-foto kebersamaan mereka. Karin perlahan menoleh, mengambil ragu buku nikah itu, mengamatinya untuk beberapa saat.
lalu mengambil ponsel, menggeser satu persatu foto dalam galeri, hingga tidak berselang lama, ponselnya terjatuh begitu saja dari tangannya. Kamu lihat kan? Selama ini aku tidak pernah berbohong. Kamu memang istriku dan Kamal adalah anakku. Ucapnya dengan mata mengerja pelan, menahan embun yang mulai menggenang. Kamu tidak pernah tahu bagaimana tersiksanya aku selama setahun lebih ini. Karin, aku seolah kehilangan semangat hidup. Tak sedikit orang mencapku tidak waras karena yakin bahwa kamu masih hidup dan akan kembali. Ucapnya tidak dilanjutkan saat melihat Karin berdiri, kemudian pergi begitu saja meninggalkan mereka. Karin, panggilnya dan Dr. Fandi bersamaan. Mereka spontan saling berpandangan. Tanpa menunggu lama, Dr. Fandi langsung berjalan cepat menyusul Karin yang pergi dengan setengah berlari. Malik tertegun memandang kepergian mereka. Sesekali menyeka air mata yang masih menetes di pipi. Ada rasa perih tidak terkira saat melihat tak ada lagi tatapan penuh cinta untuknya darinya. Karin telah berubah. Apa ini karena mereka udah terlalu lama berpisah? Sabar, biarkan dia tenang dulu, Mal. Karin pasti sangat terkejut dengan semua ini, ucap Marco sembari menepuk pundaknya pelan. Aku tahu, Mar. Hal yang membuatku sakit bukan karena dia tidak percaya, tapi melihat matanya yang menatapku dingin. Tidak ada lagi tatapan lembut dan penuh cinta yang dulu selalu dia perlihatkan padaku. Lirihnya dengan hati berdenyut sakit. Wajar, Karin berpisah cukup lama kan? Kalian berpisah cukup lama. Ditambah lagi dia sedang tidak sehat alias hilang ingatan. Bukan hal aneh dia tidak merasakan apapun. Tapi aku... Mas, panggilan Dr. Fandi menghentikan ucapannya. Malik dan Marco serempak menoleh. Dr. Fandi berjalan lesu menghampiri mereka dengan raut wajahnya yang terlihat lelah. Ada apa? Apa aku sudah bisa membawa Karin pulang sekarang? Tanyanya sembari mencoba berdiri dibantu Marco. Maaf, sepertinya Mas tidak bisa membawanya hari ini. Maksudnya, dokter sengaja ingin menghalang-halangiku? Tudingnya dengan kening berkerut. Bukan, aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Ini demi Karin sendiri. Mas lihat sendiri tadi kan? Dia masih sangat syok. Biarkan Karin tenang dan mencerna semuanya dulu dengan kepala dingin. Aku takut kesehatannya drop kalau terlalu ditekan. Itu hanya alasan dokter aja untuk menahannya lebih lama di sini, ya kan? Dokter Pandi hanya menanggapi ucapan Malik itu dengan helaan napas berat. Dengarkan usulnya, Mal. Apa yang dikatakannya itu benar. Biarkan dulu Karin waktu. Berikan dulu Karin waktu untuk menerima kenyataan ini. Kamu ini temanku atau bukan sih? Kenapa malah mendukung dia? Kamu tahu juga kan, Dr. Fandi mencintai Karin. Sudah pasti dia akan berusaha menahannya di sini. Cecarnya kesal. Marco tidak menjawab. Dia hanya mendecak sebal sembari menggaruk kepalanya. Maaf, sungguh. Aku tidak bermaksud begitu. Berikan saya waktu untuk berbicara dengannya dari hati ke hati. Akan aku jelaskan dan aku beri pengertian supaya Karin bisa ikhlas dengan semua ini. Ujarnya tenang. Bagaimana aku bisa percaya dengan kata-katamu itu? Bisa saja kamu langsung membawanya pergi jauh dari sini. Sindir Malik dingin. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Balasnya dengan tatapan tajam. Sudahlah, Mal, jangan keras kepala. Kalau kamu mencintai Karin, pikirkan juga kondisi mentalnya. Jangan mengedepankan ego kamu. Imbu Marco lagi. Malik berpikir sejenak. Bisakah dia mempercayai pria itu? Bagaimana kalau dia tahu-tahu menghilang dengan membawa pergi Karin dan anakku? Susah payah aku menemukannya. Bagaimana mungkin aku harus rela kehilangan lagi? Percayalah, saat Karin udah tenang, aku akan langsung mengantarkannya ke rumahmu. Ucap Dr. Fandi pelan tapi tegas. Malik membuang napas kasar, harus terpaksa setuju meski hati kecilnya tidak rela. Baiklah, aku pegang janjimu itu, ucapnya dengan tatapan tajam. Kalau dokter macam-macam, aku tidak akan segan-segan membawa ini ke jalur hukum. Laki-laki sejati itu yang dipegang omongan dan janjinya hanya seorang pecundang yang tidak bisa menjaga kata-katanya sendiri. Balasnya yang seketika membuat Malik tertawa. Malik merasa tersindir dengan kata-kata tersebut.
Jika saja dia tahu masa lalunya yang tidak bisa memegang janji, pasti kata-kata ini sengaja dia lontarkan untuk mengejek. Akan tetapi untungnya Malik paham kalau dia hanya bermaksud meyakinkan bahwa dirinya tidak akan berbohong. Baiklah dokter, kami permisi dulu kalau begitu, ujar Marco karena melihat Malik dan dokter Pandi masih saling melempar tatapan tajam. Ayo Malik. Kuharap dokter tidak sengaja mengulur-ulur waktu. Aku ingin secepatnya anak dan istriku kembali. Tegasnya sekali lagi. Dokter Fandi hanya diam menatap Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya pelan. Malik berbalik, lalu mulai berjalan perlahan, meninggalkan rumah ini dengan Marco yang memapanya. Harusnya kamu tidak boleh bersikap sekasar itu pada dokter Fandi, Mal. Bagaimanapun juga dia itu berjasa atas keselamatan Karin dan anak kalian. Aku tidak bersikap kasar, bantahnya. Aku hanya menegaskan kepadanya bahwa apa yang pernah menjadi milikku harus kembali, apapun yang terjadi. Marco tidak lagi menanggapi dan langsung membukakan pintu mobil. Sesaat sebelum naik, Malik menoleh kembali ke belakang, melihat ke balkon kamar di lantai atas yang diperkirakan itu adalah kamar Karin. Aku akan menunggumu pulang, Karin. Akan aku sambut kedatanganmu dengan istimewa. Ayo naik, ucap Marco. Malik mengangguk, lalu naik dengan hati-hati dibantu lainnya. Mobil hitam milik Marco mulai melaju meninggalkan kediaman dokter Fandi. Malik bukan pulang dengan sebuah kegagalan. Hanya masih tertunda saja. Malik yakin Karin akan segera kembali. Semoga saja pria itu bisa memegang janjinya. Jika tidak, aku tidak akan membiarkannya lolos. Mobil Marco berhenti tepat di halaman rumah. Dengan sabar dia membantu memapanya ke dalam. Saat masuk, Bapak terlihat sedang menyuapi Mama sambil menonton televisi. Assalamualaikum, Pak, ucapnya sembari mencium punggung tangannya dan Mama bergantian lalu duduk. Waalaikumsalam, kenapa baru sampai, Ma? Bukannya kamu sudah keluar rumah sakit dari tadi? Iya, Pak, ada urusan yang harus aku selesaikan dengan Marco, jawabnya lalu menghela napas panjang sembari mengusap wajah. Terima kasih, Nak Marco. Maaf udah merepotkan, ucap Papa. Tidak apa-apa, Om. Kebetulan saja aku lagi santai, jawab Marco dengan senyuman ramah. Kalau begitu, aku langsung pamit pulang ya, Ma. Loh, kenapa buru-buru? Makan malam di sini dulu aja. Kalian berdua pasti belum makan, kan? Usul Papa. Nggak usah, Om. Terima kasih. Aku masih ada janji dengan teman. Tolak Marco sembari menyerahkan tas punggung kecilnya pada Malik. Barangmu ada di dalamnya. Simpan di sini dulu saja tas ini. Malik mengangguk paham. Terima kasih banyak untuk semuanya, Mar. Sama-sama. Setelah ini aku tidak bisa ikut campur lagi masalahmu ya. Sorry. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mengurus dan menyelesaikan semuanya sendiri, sautnya santai. Aku pulang ya, Om. Cepat sembuh, Mal, ujarnya lalu mulai melangkah pergi keluar rumah. Hati-hati, serunya yang dibalas olehnya dengan lambaian tangan. Papa pergi keluar untuk mengunci kembali gerbang dan pintu, lalu menawari Malik makan. Malik berniat mengambil sendiri, tapi Papa bersikeras menyuruh Malik supaya duduk saja.